Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Indria Sari Oktaviani, FPSI ke Stimia Rahma pada acara hari ini dalam rangka pelaksanaan uji publik Capanse calon panitia seleksi PPKS. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kedua, yang berikutnya adalah perkenalan Capanse, kemudian nanti ada pembacaan CV dari panelis, kemudian pelaksanaan uji publik, dan acara terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk lancarnya acara uji publik pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Pak Eko, saya kira langsung jadi. Makanya tak ini please. Please. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Stimia Rahma kepada Bapak Eko Riswanto. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Aula Stimia Rahma ini dalam rangka uji publik calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual atau yang biasanya disebut dengan PPKS di Karama Yogyakarta. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Yang saya hormati Ibu Indriasari Oktaviani SPSI MPSI selaku panelis pertama. Yang saya hormati Bapak Ferian Febriansah SM selaku panelis kedua. Yang saya hormati Bapak-bapak dan adik-adiknya mahasiswa semua ini selaku calon panitia seleksi PPKS di STIMIK Karama. Saya hormati juga Bu Asih ini selaku admin PPKS. Perkenankan kesempatan ini sedikit mungkin memberikan sambutan terkait dengan adanya proses seleksi panitia pansel panitia seleksi untuk membentukkan Satgas PPKS di STIMIK Karama Yogyakarta. Jadi mungkin kita termasuk yang agak lambat dalam pembentukan Pansel sampai dengan uji publik, di mana bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini bahwa satuan pendidikan tinggi di Indonesia itu wajib membentuk Satgas PPKS 2021, artinya sudah hampir 3 tahun, termasuk terlambat. Memang ini menjadi sesuatu yang patut kita perhatikan, di mana mungkin kita mendengar banyak kejadian terhadap mungkin banyak korbannya adalah wanita, perempuan sebagai korban, laki-laki sih sebagai pelaksana. Korban itu kebanyakan di pihak wanita, walaupun awalnya suka sama suka, tapi laki-lakinya ini meninggalkan itu mungkin sudah termasuk kekerasan itu ya. Ini merupakan suatu hal yang patut kita perhatikan, di mana bahwa wanita itu di pihak yang lemah jika terjadi kejadian seperti ini, sehingga Satgas di kampus yang nanti tugasnya adalah pencegahan, jadi melakukan sosialisasi ataupun mungkin nanti seminar terkait dengan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan juga penanganan jika terjadi. Nanti yang Satgasnya ini yang sebenarnya waktu berat. Dan mungkin kalau kita di secara agama wanita itu kan harus kita junjung tinggi. Tapi berkesan itu kan melindungi wanita itu dilindungi dan melindungi laki-laki. Artinya dalam arti bahwa melindungi itu adalah menjaga hak-haknya dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh seorang wanita. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan. Dan alhamdulillah saat ini kita semua dalam tahapannya untuk pembentukan Satgas ini sudah pada tahap uji publik, di mana uji publik ini alhamdulillah kita mendatangkan Bu Indri maturun kawalipun di STIMIK Karama dan Pak Ferry bisa segera hadir menanyakan uji publik terkait dengan Pansel yang ada di STIMIK Karama. Untuk proses ini sebenarnya juga tidak begitu mudah karena melewati tahap yang memang sudah ditetapkan oleh Dikti. Itu Pansel harus melalui ujian LMS dan harus lulus. Nah, yang sulit itu harus belajar. Kalau mungkin teoritis penanganannya itu juga mungkin butuh waktu, sehingga butuh waktu proses yang cukup lama untuk menentukan Pansel. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 10 sesuai dengan pedoman yang ada dalam pembentukan Satgas, itu kita bukan 10.
maaf ini satu masih dulu terlalu, jadi belum bisa hadir, kemudian yang satu ini mungkin nanti segera hadir dalam persidangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang besar saya kepada Bu Litri, Pak Ferry, dan juga kepada Bapak Presiden, Pak Tohal dan Pak Wahyu, tenaga pendidikannya adalah Pak Jambari dan Pak Amir, mahasiswa-mahasiswa yang sudah bersedia untuk menjadi Pansel pembentukan Satgas PPKS di Istimewa. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti terbentuk pansel dan juga nanti sampai perekrutan ke Satgas PPKS di Istimewa Yogyakarta. Mungkin ini yang kita sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Ismanto atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah perkenalan Capansel. Jadi nanti perkenalan satu saja. Pakai mic selain dari sini, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Pak Yudi Tutu. Saya di sini sebagai dosen. Saya ditambahi sama motivasinya mendaftar pansel selain diperintahkan. Nah, waduh nanti disebut sama Pak Eko. Tapi yang benar ya untuk Fakultas Tanpa Lintas sebagai manusia sudah bermanfaat bagi orang lain. Apa Pak? Deskripsikan. Saya adalah ayo pikir ya Pak. Sampai ya seorang dosen. Saya di sini adalah sebagai perkenalan web dan servis. Sehingga dengan berapa istri, berapa putra, berapa mobil, berapa motor, berapa ulas kalau bisa disebut. kalau anak 3, 2 cowok, 1 anak, bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andis Badruddin Toha. Saya dosen mata kuliah agama dan pendidikan anti korupsi di Dharma ini. Saya sudah lama kenal dengan Mbak Indri. Beliau mentor, pembimbing, pendamping. Kebetulan saya aktif di PATPN. Ya, jadi perlindungan terpadu, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Brontokusuman yang selama ini selalu berkonsultasi, mendapat masukan bimbingan dari Mbak Indri. Saya sendiri merasa tertarik dengan PPKS, meskipun tidak diperintahkan, saya antusias mengikuti ini karena sejak dulu itu merasa risih ya di Jogja ini sebagai kota pelajar ya, orang katanya kota yang banyak para pelajarnya, kota pendidikannya, namun kasus-kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual barangkali begitu marak terjadi ya. Bahwa saat saya di PATPN itu juga menangani beberapa kasus meskipun khusus anak-anak, sehingga merasa ini ya harus terlibat selama kita mampu untuk melakukan pencegahan ataupun kemudian penanganan kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkungan kampus. Kebetulan saya pernah jadi RW 13 tahun di sini, jadi juga sering menghadapi kasus-kasus kekerasan yang ada di wilayah kami, terutama kasus-kasus kekerasan yang dilakukan ataupun korbannya adalah anak dan perempuan. Jadi itulah yang mungkin memotivasi saya untuk ikut bergabung dalam
Capansel atau Pansel atau nanti mungkin Satgas PPKS di kampus Harapan. Berikutnya istri saya satu Mbak Ibri, nggak ada niat untuk nambah. Anak saya dua perempuan semua, ini juga yang juga memotivasi saya. Anak saya kebetulan di SD-nya ini juga pernah mendapat bullying dari temannya. Kebetulan anak saya itu paling bongsor, paling tinggi, jadi sering dipanggil gendut dan lain sebagainya. Nah itu juga saya merasa ini penting bagi saya untuk menambah pengetahuan sekaligus mungkin bisa terjun aktif dalam penanganan ataupun pencegahan kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkungan kita, khususnya di kampus di negara Rahmah. Barangkali itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Haribu. Saya di sini sebagai teknik tenaga pendidikan. Kemudian untuk motivasi saya di sini itu Pak Wali bilang ingin bermanfaat kalau saya, karena saya dulu adalah masuk Eko. Kalau saya ikut apa yang dikatakan Pak Eko, saya masuk. Selama itu baik. Itu yang kedua, kemudian saya sudah berkeluarga, istri juga satu, alhamdulillah Bu. Ya, anak saya dua, kebetulan laki-laki yang paling besar kelas 3 SD. Mungkin di samping tadi karena saya ada perintah dari Pak Eko, yang kedua mungkin merasa penasaran. Jadi tadi, kenapa? Karena ternyata di SD itu bullying sangat luar biasa, termasuk tidak hanya kepada sekedar ucapan, tetapi juga kepada tindakan, perilaku, bahkan sampai ada yang di sekolah anak saya itu ada yang sampai ibaratnya terluka gitu. Nah ini gimana? Kemana kita harus melapor? Walaupun ketika ada PWMG orang tua, saya selalu aktif mengatakan bahwasanya perlu ada pengawasan atau kalau perlu ya ada CCTV sehingga nanti tidak akan terulang lagi hal-hal seperti ini. Ini yang membuat saya sudah lebih penasaran ke situ, karena di SD itu luar biasa, apalagi kalau misalkan si anak tidak bercerita kepada orang tua, ini jadi dilema orang tua juga seperti itu. Nah saya yang satu masih kecil, masih TK kebetulan ini kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Tom. Saya sebagai teknik tenaga kependidikan. Istri satu, anak satu. Untuk motivasi ya, kalau motivasi ini sebagai bentuk kerja saya terhadap institusi, ya, karena saya juga merupakan alumni dari Siti Rahmah, jadi mungkin sebagai peserta ya, atau Pansel membantu untuk mengurangi pencegahan di kampus ini. Jadi motivasi saya adalah ini, untuk membantu bagi motivasi saya untuk kecintaan saya terhadap institusi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky, saya asal dari Brebes. Dan sekarang saya di sini sebagai mahasiswa semester 8. Jadi motivasi saya untuk bisa mengikuti Capansel ini berawal dari kalau nggak salah tuh saya Mas Anang itu mengikuti seminar kekerasan seksual dan ya, saya lanjut. Jadi berawal dari cerita dari teman saya yang mengikuti seminar kekerasan seksual itu dilaksanakan tahun kemarin kalau nggak salah. Sehingga saya sendiri expect lah untuk mencoba untuk mengikuti Capansel ketika di
diberikan pengumuman ada apa namanya perekrutan untuk calon pansel ini. Nah, dari situ juga saya ingin mengetahui sih bagaimana apa namanya batas-batas atau faktor-faktor di mana seorang apa namanya ya itu terjadi kekerasan seksual dan bagaimana kita dapat melaporkannya tanpa harus kena trigger. Biasanya itu kita melaporkan takut apa yang kita laporkan itu salah gitu. Jadi bagaimana sih cara melaporkan yang benar dan apa saja yang harus kita perlukan untuk dapat melaporkan kekerasan seksual tersebut. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Mas, jadi yang ikut seminar teman? Teman saya satu kos. Kamu tidak? Kalau saya tidak. Kenapa tidak? Waktu itu perwakilan dari kampus 2 orang dan yang dipilih satu laki-laki teman saya dan satu perempuan. Tadi kamu dapat informasi seminarnya? Dari teman saya. Dapat. Dapat informasi seminarnya dari teman saya, ya cerita-cerita aja di kosan dan satu kosan. Terjawab nggak pertanyaanmu dari materi yang diberikan ke kamu? Masih bingung sih, belum terlalu terjawab. Kamu nggak bingung? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, bisa dipanggil Yuli. Saya mahasiswi semester 6 dengan prodi informatika. Motivasi saya mengikuti Capansel ini, yang pertama memang disuruh dari lembaga kampus, dan yang kedua saya ingin membantu khususnya teman saya di lingkungan kampus apabila mengalami masalah seperti kekerasan seksual baik yang verbal, fisik maupun non fisik. Karena saat ini itu viral masalah tentang apa ya istilahnya bunuh diri seperti itu, dan viral banget karena terjadi pelecehan seksual tadi. Nah, mungkin yang terjadi korban itu mereka tidak bisa meminta bantuan kepada temannya, makanya dipendam sendiri, dan mungkin mereka putus asa dan mengakhiri hidupnya begitu. Dan semoga saja nanti kami kalau misal diterima bisa membantu mengatasi masalah hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua mungkin ilmunya, selain nanti kita belajar untuk membantu di kampus, kita juga bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Kalau misalnya di saudara kita atau teman-teman kita yang selain di luar kampus membutuhkan bantuan kepada kita, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada. Lengkap. Iya, lengkap. Kebetulan saya anak tunggal. Yang banyak? Punya. Ini berapa? Ya. Baik-baik ya? Ya, alhamdulillah baik. Sudah berapa lama Pak ini? Masuk seminar apa juga? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Swastiani, mahasiswi informatika semester 6. Alasan saya mengikuti Capansel salah satunya adalah di samping arahan dari kampus, motivasi terbesar saya itu bentuk empati, karena di sekitar saya beberapa teman itu ada beberapa yang terkena kayak kekerasan seksual dan lain sebagainya dalam bentuk apapun, misal WA dan lain sebagainya. Jadi pengalaman saya setelah korban curhat biasanya malu untuk melaporkan. Jadi harapan saya selama mengikuti ini, semoga dengan adanya ini korban tuh jadi berani untuk melaporkan hal seperti itu. Hal sepele aja kayak WA itu kayak disepelekan gitu loh Ibu. Jadi itu sih motivasi terbesar saya saat mengikuti ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang curhat, apa yang kamu lakukan? Gimana Ibu? Kalau dengar teman curhat,
Kan biasanya saya mendengarkan dulu Ibu. Jadi mendengarkan sampai biasanya kalau cewek itu biasanya kan nangis dulu. Jadi ya, jadi sebelum cerita tuh ya kayak ya nangis gitu tuh Bu. Jadi kalau udah tenang, udah kayak udah santai, relax, saya tanya perlahan-lahan biasanya. Jadi apa yang dilakukan gitu, terus siapa pelakunya? Kebanyakan tuh pelakunya biasanya itu kayak teman-teman terdekat kayak pacarnya atau pasangannya dan lain sebagainya. Gitu. Gitu Bu. Baru sampai situ makanya dengan siap, maksudnya gimana? Karena korbannya merasa malu atau merasa kayak kalau sudah gitu jadi takut, jadi buat keep aja gitu loh Bu. Jadi buat rahasia, belum berani buat speak up. Yang belum berani kamunya atau Teman. ketika temannya tidak berani terus kamu pilih ya udah nggak usah cerita. Iya Bu, selesai. Sama berani. Iya sama. Soalnya kita itu bagian dari motivasi. Kalau motivasinya tadi kamu bilang mau berempati, apakah itu empati yang tepat itu yang perlu sama-sama Iya. kita lakukan? Iya. Iya Bu. Iya. Oke. Ada lagi apa lagi kamu? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mako Putri Kumala. Saya asli Bantul dan saya jurusan Sistem Informasi semester 6. Motivasi saya tuh sebenarnya karena diajak Pak Subar terlebih dahulu. Dan mungkin dari ajakan itu saya agak tertarik gitu dengan Capansel ini, dan saya sebenarnya di kampung itu juga jadi salah satu pengurus organisasi tentang remaja sebenarnya. Cuman mungkin karena di kampung itu belum terlalu banyak yang mengetahui gitu loh, belum ada simulasi dan apapun. Mungkin jadi saya kayak mencari dari kampus atau dari mana gitu mungkin. Jadi saya ingin dapat informasi dari kampus dan saya ingin merealisasikan di kampung saya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Capansel yang sudah menyampaikan perkenalan maupun istilahnya mendeskripsikan diri dan latar belakang seleksi Capansel ini. Kemudian saya mohon tanggapan dari Ibu Indri. Sambutan gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, sesuai yang mana Pak Kopal ini. Ya, ujiannya kayak gini ya. Ini nggak ujian. Sama sharing. Izin Pak Eko, saya menyampaikan beberapa hal. Jadi kenapa tadi saya bertanya deskripsikan diri begini. Apa yang menjadi insight untuk bergerak itu menjadi penting. Misalnya kayak tadi siapa ngomong? Reza. Misalnya Reza tadi motivasinya berempati. Empati yang tepat tuh gimana? Karena ketika ini kan besok jadi garda terdepannya. Ketika garda terdepannya aja bingung, maka jangan kemudian ada perubahan di sekitar kita. Itu yang pertama. Maka penting untuk saya, untuk kita semua, gitu, karena kedepannya kita akan jadi satu tim, begitu ya. Itu harus tahu, harus saling mengenal. Sebenarnya seberapa sih
bergerak itu seberapa, itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Bundesliga menciptakan ini? Karena latar belakang kehidupan kita itu mempengaruhi bagaimana kita memandang sebuah kekerasan. Misalnya, saya hadir dari ibu single parent, pasti hidupnya lebih keras daripada saya yang hadir dari orang tua yang komplit, harmonis, dua-duanya full of love, begitu, itu pasti berbeda. Kemudian pandangannya, mindsetnya tentang kekerasan. Langkah yang nanti juga akan dipilih juga pasti berbeda. Misalnya nih ya, kalau saya lihat Mbak Yuli sama Mbak Reza, pasti nanti bergeraknya akan berbeda kalau dapat sama-sama dapat laporan. Yuli mungkin akan dedek begitu, tapi beda dengan Reza. So mungkin akan lebih santai, lebih lebih banyak pertimbangan gitu. Karena tadi kalian kita ini kan terbentuk dari bagaimana hidup kita selama ini gitu ya. Itu menjadi penting karena kita ke depan akan satu tim, maka pandai-pandailah memilih. Ini kalau yang kasus seperti ini pegangnya sama siapa nih? Oh jangan sama Pak Eko atau Pak Ajeng, oh jangan sama Pak Wahyu, sama Pak jangan aja misalnya gitu. Karena nggak akan selesai nih kalau sama yang ini itu pasti ada nantinya. Gitu. Itu belum milih kliennya loh, belum milih korbannya, itu terlihat kasusnya. Karena nanti kalau bicara kekerasan seksual itu kan banyak gitu ya. Nggak cuma sebatas dilecehkan secara fisik, secara verbal, banyak gitu yang misalnya di kampus jalan terus swing gitu ya. Itu juga udah bagian dari itu. Belum lagi bagaimana kita menerima diri kita itu juga menjadi salah satu dasar untuk kemudian kita mau melangkahnya gimana. Misalnya saya ini tipikal perempuan yang saya nggak senang sama tubuh saya. Maka itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita memandang sebuah kekerasan seksual nantinya, kira-kira begitu. Nah, usul saya ketika kita nanti sudah sepakat tim ini seperti apa, siapa di dalamnya, itu perlu membuat frame yang jelas tentang kekerasan itu. Walaupun masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda, harus jadi sama begitu, agar kemudian langkahnya nanti nggak bingung. Yang paling gampang itu adalah soalnya gini, bicara kekerasan seksual itu yang paling sulit menurut saya itu adalah ketika kita ketemu sama kasus LGBTQ ya. Teman-teman kita yang disorientasi seksual, itu sulit sekali kita menyelesaikannya bagaimana gitu. Kita perlu punya frame yang sama nih, mau pakai frame-nya agama, mau pakai frame-nya negara, mau pakai frame-nya undang-undang yang mana, itu kemudian menjadi penting gitu. Maka baik sekali kita saling mengenal lebih dalam agar kemudian kita tahu, jangan kasih sama Pak Tahu itu mudah marah misalnya begitu. Jangan kasih sama sini, bisa habis nanti pelakunya nih. Kalau lihat misalnya percobaan perkosaan itu yang paling serem ya, percobaan perkosaan, dipukulin segala macam. Rasanya kalau ketemu pelaku itu udah tanpa ampun rasanya tingginya. Atau yang terekstrim misalnya sampai mati korbannya, atau misalnya yang terakhir di Tasikmalaya itu sudah mati masih di perkosa gitu. Itu kalau ketemu pelakunya kan itu sudah marahnya luar biasa. Nah, orang-orang yang akan satgas nantinya, teman-teman yang akan bergerak mendampingi itu, melakukan pendampingan, karena kan tim ini kan tidak hanya pencegahan, tapi juga sampai level penanganan itu perlu duduk bersama. Penanganan itu ada dua, yang satu adalah rehabilitasi sosial, yang satu reintegrasi. Nah itu yang paling sulit, maka tim ini juga nantinya harus dibagi ini orang-orang tipikal yang seperti Pak Wahyu ini adanya harusnya di rehabilitasi sosial. Di Pak Tawa kasih reintegrasi. Nah kalau Pak Jendari di apa, kalau Yuli di apa, kalau Rizky di apa, itu juga perlu. Makanya menjadi jujur kita itu seperti apa, dengan latar belakang seperti apa, pengetahuan seperti apa, keterampilan seperti apa, itu menjadi penting. Itu yang pertama soal frame kekerasan itu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu sama-sama melihat kekerasan dengan agama, karena ini bicaranya kekerasan seksual itu kan masih saling bertuburkan. Jadi Pak Eko bilang di Islam itu jelas kok perempuan itu harus dimuliakan, diperlakukan dengan baik, kata-kata yang keluar itu harus baik gitu. Tapi definisi baiknya itu yang kayak apa, itu yang perlu sama-sama dilihat. Ini nanti arahnya adalah ke kebijakan. Teman-teman Satgas, teman-teman yang ada di sini nanti bisa mendorong kampus kita ini seberapa
menjadi lebih inklusif begitu, memahami nilai-nilai agama karena masing-masing juga walaupun sama-sama Islam, tapi kan Islam saya mungkin berbeda nilainya dengan Islamnya teman-teman misalnya. Nah yang seperti itu juga perlu sama-sama dihidupkan. Apalagi catatan saya sih banyak, mau disebutin semua sekarang. Iya karena penting gitu, soalnya tidak semudah itu apa ya. Ini kalau bicara pencegahan yang terpenting adalah menjadi sedia sekata dengan kekerasan. Yang disebut korban itu sebenarnya siapa, pelaku itu siapa. Selain korban, selain pelaku itu ada saksi. Saksi itu yang kayak apa. Kemudian tadi penerimaan terhadap karena gini, kasus di kami kalau bicara anak ya teman-teman, kekerasan seksual itu arahnya sekarang disorientasi seksual. Jadi kita punya banyak sekali anak-anak yang masih usia-usia SMP, SMA itu sudah senang dengan temannya yang sejenis dengannya. Dan itu mereka dengan bakat. Yang seperti itu nggak kelihatan gitu. Tapi ya ada gitu. Itu menjadi menurut saya itu paling sulit ya karena di kita juga regulasinya kan belum jelas sebenarnya mendukung atau tidak itu kan yang repot gitu. Kemudian frame berikutnya yang harus disamakan di tim ini itu adalah nanti regulasi yang mau dipegang yang mana. Karena kalau kekerasan seksual itu arahnya kemana-mana, bisa undang-undang PKDRT juga tetap undang-undang perlindungan anak walaupun sudah bukan anak, tapi ketika membiarkan orang dewasa membiarkan terjadi kekerasan itu ada pasal sendiri juga bisa. Begitu. Nah regulasi yang mana aja yang mau dipegang, yang harus dikuasai oleh teman-teman ini. Pemahaman terhadap regulasi juga nggak boleh salah. Karena kalau salah juga nanti langkahnya bisa, oh ini aku harus laporkan nih. Laporannya kan juga salah. Bentuknya karena memahami ini bukan kekerasan, ini saksi, ini korban, ini pelaku itu juga menjadi penting gitu. Jadi memang, tapi nggak usah takut nanti seiring belajar, seiring berjalan nanti pintar sendiri. Tapi artinya itu menjadi poin penting. Teman-teman perlu belajar itu. Yang lain itu adalah, soalnya poinnya juga banyak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi di luar rumah itu sebenarnya awalnya datangnya dari rumah. Itu juga nanti arahnya adalah dorongan bagaimana kampus kita ini punya regulasi yang jelas, punya SOP yang jelas bagaimana penerimaan mahasiswa. Gitu. Bahwa nggak cukup mereka hanya mengisi form, apa sih bahasanya PPDB juga sama, PPDB gitu. Mengirim semua hal yang administratif, kemudian melakukan penyelesaian administrasi, kemudian selamat datang di sistem PPLK yang nggak bisa begitu mulai sekarang. Tapi perlu ada proses wawancara. Kalau yang diwawancara siapa orang yang kemudian tahu, karena siapapun yang jadi korban itu pasti jadi pelaku. Itu sudah pasti. Maka kita perlu clear. Kita menerima anak yang korban atau bukan. Kalau dia korban, dia itu masuk di peta yang harus diawasi oleh Satgas kemudian. Nanti kalau sudah dipetakan nih dari yang ini, oh ini KDRT-nya apa? Oh ini didiskriminasi oleh keluarganya. Oh ini diapakan, ini diapakan, itu apa? Kemudian lakukan upaya program pencegahannya. Maka ketika teman-teman bikin pencegahan, itu pencegahannya bukan yang mengawang-awang, tapi menyelesaikan tadi itu benar-benar pencegahannya. Selamat datang di kampus ini ya, memang itu yang akan kita sampaikan. Dan mereka selama di sini itu nggak siap jadi pelaku untuk temannya, untuk calon pacarnya, untuk dosen-dosennya, atau justru dosennya ke mahasiswa misalnya begitu. Kira-kira gitu, itu pasti. Jadi harus ada SOP berkaitan dengan penerimaan siswa. Itu penting. Yang diwawancara orang tua. Anaknya juga, tapi yang kita mau banyak informasi tentang kondisi rumah. Jadi pernyataan tentang korban itu pasti jadi pelaku itu memang SOP kekerasan memang begitu. Siapapun yang pernah sekecil apapun bapak ini kenapa menginginkan dia kekerasan pada anak-anak ketika sedikit saja mereka jadi korban kita di rumah dalam konteks pendisiplinan, dalam rangka mendorong dia bertanggung jawab dan seterusnya gitu ya. Itu di luar atau di
luar nanti akan bilang, kalau kita bicara bully, kita mau bully susah dihentikan karena pembuli pertama itu orang tua di rumah yang menyebutkan gitu kira-kira. Jadi itu yang kita perlu lihat, oh ini tipikal orang tua. Saya ketemu anak calon besok mahasiswa, ibunya kayak obsesif sekali. Oh itu potensi besok berarti anak ini pasti perilakunya aneh-aneh nih, itu sudah pasti. Iya, bersyukurlah kalau dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kan tidak mungkin. Biasanya kemudian dia interaksi dengan temannya, menjalin relasi. Dia kemudian potensi itu sudah pasti. Fondasi kenapa juga ada yang disebut golden age segala macam, kira-kira itu bahwa harusnya kekerasan di golden age karena fondasinya tuh batakonya itu harus bagus semua. Boleh ada yang batakonya ternyata dalamnya kokoh. Riset teman-teman di PhD ini, Gen Z ini kenapa banyak dikit-dikit bunuh diri gitu ya? Kuat, betul. Anak-anak Gen Z ini kan korban kami, orang tua milenial. Kita, orang tua milenial. Orang tua milenial ini yang merasa dulunya orang tua kita kan transformasi di dulu orang tua yang otoriter gitu ya, anak nggak boleh ngejawab, harus malu, tidak punya hak bicara dan seterusnya. Tiba-tiba diubah sama pemerintah itu buruk, berdampak buruk pada anak yang kita berhenti. Kemudian menjadi teman dan seterusnya. Di milenial sebagian menangkap baik, sebagian tidak. Nah yang sebagian tidak itu menghasilkan anak-anak Gen Z itu yang jadi aku. Terus pokoknya aku sayang padamu, aku cari uang untuk berikan segalanya untuk insan semua bahasa jadi begini gitu. Nah yang seperti itu yang kalau kita mau selesaikan ke depan kampus kita ini menjadi misalnya jangan sampai deh ada kasus gitu ya. Maka nggak cuma hari ini sebenarnya, tapi kita perlu lihat belakang. Nggak cuma mahasiswa yang sudah bergabung di sini, tapi kita perlu lihat rumahnya kira-kira begitu. Maka menurut saya yang paling penting adalah dorongan untuk dari proses penerimaan mahasiswa itu menjadi komplit kira-kira begitu. Untuk apa? Bukan terus nggak kita terima loh, tapi betul menjadi assessment sendiri, jadi peta baru yo, untuk apa? Untuk satgas bekerja pencegahan kira-kira gitu. Oh isu apa sih yang paling kuat? Misalnya pribadi instan itu datang dari orang tua yang seperti apa? Karena kita banyak ternyata anak mahasiswa kita ini datang dari orang tua yang begini. Atau misalnya di rumah banyak yang datang ke sini orang tuanya sebenarnya dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Bagaimana kita menguatkan mereka bahwa kalian nggak masalah jadi tetap diri kalian dengan kondisi ekonomi kalian itu, dan kemudian tidak menjadi something gitu, berarti kok gitu. Misalnya kayak gitu itu menjadi pencegahan yang paling efektif. Itu sudah pasti. Makanya kenapa tadi saya bisa mendeskripsikan diri, saya tanya punya orang tua komplit atau tidak, gitu. Karena sebisa mungkin menurut saya sih tim ini harusnya yang mendekati sehat. Kalau timnya juga nggak sehat, ya gimana mau menemani yang tidak sehat, sedang tidak sehat ya. Saya dari 2014 itu pasti minta dalam 1 tahun 1 bulan atau waktu break. Saya harus katarsis karena hidup saya setiap hari sama mereka yang selalu sakit gitu. Iya, masalah dan masalahnya itu tidak baik. Saya nggak mau itu anak saya harus sehat, maka saya harus relax. 1 bulan saya tanpa harus mematikan itu. Maka biasanya saya 1 tahun sekali ganti nomor. Ya, saya juga sehat gitu karena saya nggak mau saya bekerja hanya karena uang gitu. Atau ya seringkali saya juga nggak dapat uang kok gitu. Tapi saya mau saya benar-benar bermanfaat sama seperti motivasi teman-teman mahasiswa ini. Benar-benar bermanfaat, maka pastikan diri kita juga sehat dulu gitu. Kalau memang kita belum sehat, maka kalian harus tahu gimana titik tidak sehatnya, kemudian besok itu menjadi PR kalian selesaikan. Misalnya kayak di tadi berhenti mencari informasi hanya untuk orang lain, tapi informasi untukmu sendiri. Agar ketika kamu sehat, maka kamu bisa menyehatkan orang lain jalan sendiri. Misalnya begitu. Udah punya pacar belum Ki? Teman tapi mesra. Motivasi. Motivasi. Jawaban banget. Iya, misalnya kayak itu kamu gimana nih dengan pasangan? Gimana kamu mau memahami nanti ketika ada perempuan datang, temanmu perempuan datang cerita
belajar dari luka kalian, maka ayo bekalinya ada di situ. Yang sulit berikutnya adalah kepentingan terbaik bagi korban. Terbaik buat saya aja yang bukan korban itu berbeda dengan yang ada di ruangan ini. Apalagi yang untuk korban. Nah itu yang seringkali kita perlu menyepakati bersama nanti regulasi yang mana yang dipegang ketika kita bicara ini kepentingan terbaik bagi korban. Misalnya ya, kasus saya minggu lalu nemenin anak 12 tahun hamil. Yang hamilin juga anak 12 tahun. Ketika bicara kepentingan terbaik anak, maka saya adalah orang pertama yang melarang mereka menikah. Ini lepas loh, karena kepentingan terbaik korban. Karena apa? Ketika dia menikah, itu lingkaran setannya jalan gitu. Mereka hidup bersama, belum paham posisinya, sekarang sudah suami istri. Yang terjadi apa? Oh, udah boleh hidup bareng lagi. Maka yang akan dilakukan apa? Hubungan lagi. Karena tahu resikonya, karena tahu konsekuensinya. Yang lain ketika dinikahkan, sebenarnya ada 12 tahun paham dia sebagai suami harus apa, sebagai istri harus apa. Walaupun kemudian ketika didudukkan dengan agama itu kemudian bertentangan. Nah itu yang juga perlu nanti tim ini berbicara penanganan itu mau gimana? Kira-kira begitu. Itu perlu luar biasa. Perlu dilihat. Yang lain kalau misalnya saya paksa menikah, statusnya kan menjadi berubah. Statusnya sudah menikah. Ketika sudah menikah, maka pendidikan yang bisa diakses oleh anak itu sudah normal. Ujung-ujungnya apa? Tidak sekolah. Sama aja saya mencetak lagi anak putus sekolah. Putus sekolah 12 tahun jadi ibu punya anak. Akhirnya apa? Siklus ekonomi itu keluarga kekerasan dalam rumah tangganya jalan lagi. Akhirnya nggak selesai. Nah itu saya. Bagaimana dengan tim ini nantinya itu perlu sama-sama kepentingan terbaik korban itu menjadi misalnya tadi nggak dilaporkan